Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tiara Fauzia Wedi dari kelas 12.5 SMA Yadika 13. Di sini aku ingin menjawab pertanyaan dan menganalisis tentang dampak yang ditimbulkan dari akibat interaksi antara desa dan kota. Untuk soal yang pertama yaitu adanya interaksi desa dan kota menyebabkan dampak di berbagai bidang, baik itu untuk desa maupun untuk kota itu sendiri. Pertanyaannya, jelaskan masing-masing dampak positif dan negatif dari interaksi bagi desa dan bagi kota. Saya akan menjelaskan dampak positif interaksi antara desa dan kota bagi desa. Yang pertama, meningkatnya tingkat pendidikan kesehatan masyarakat desa. Hal ini terjadi karena adanya proses migrasi yang dilakukan oleh masyarakat kota untuk kembali ke desa. Yang kedua, terjadinya peningkatan ekonomi karena interaksi desa dan kota membuat perdagangan di desa lebih mudah dikenal oleh masyarakat kota. Hal ini membuat peningkatan dan pendapatan masyarakat desa bertambah. Lalu dari segi teknologi, di desa juga terjadi kemajuan utama dalam pembangunan di bidang pertanian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak positif interaksi desa dan kota bagi kota. Yang pertama, terpenuhinya pasokan bahan pangan yang merupakan kebutuhan primer. Masyarakat kota biasanya bukan bekerja sebagai petani, sehingga kebutuhan pangannya berasal dari desa. Lalu, tersedianya tenaga kerja yang melimpah dari penduduk desa. Yang terakhir, transaksi jual beli dari kota juga bisa dipasarkan ke daerah-daerah desa sehingga bisa memperoleh keuntungan. Sekarang, saya akan menjelaskan mengenai dampak negatif interaksi desa dan kota bagi desa. Yang pertama, terjadinya alih fungsi lahan yang sebelumnya untuk pertanian, lalu berubah menjadi pemukiman karena adanya perpindahan penduduk kota ke desa. Selanjutnya, mengalami urbanisasi atau perpindahan desa ke kota, yaitu desa menjadi semakin sepi dan kekurangan tenaga kerja. Pembangunan desa menjadi terhambat karena masalah tersebut. Sekarang, saya akan menjelaskan mengenai dampak negatif dari interaksi desa dan kota bagi kota. Yang pertama, terhadap pemukiman kumuh di pinggiran kota, hal ini terjadi karena banyaknya perpindahan dari desa ke kota. Kota lebih padat penduduknya dan terjadi kemacetan di jalan raya yang mengakibatkan polusi udara atau polusi-polusi lainnya. Pencemaran lingkungan seperti sampah juga menjadi lebih meningkat. Tingkat pengangguran yang meningkat karena banyaknya perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan harapan mendapat pekerjaan yang baik. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 yaitu, dari gambar-gambar yang tersedia mengenai permasalahan desa dan kota, pilih masing-masing satu gambar di desa dan di kota. Kemudian, kalian analisis menurut sudut pandang kalian masing-masing. Oke, untuk permasalahan desa, saya memilih gambar ini. Seperti pada gambar, infrastruktur dan fasilitasnya sangat kurang, karena terjadi banyak sekali kerusakan pada fasilitasnya. Contohnya pada gedung di dalam kelas ini. Keterbatasan akses bukan hanya pada fasilitas dan gedung sekolah, melainkan akses jalan menuju sekolah. Lalu kurangnya dana dan sumber daya seperti terbatasnya anggaran untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur. Selanjutnya, saya akan menganalisis permasalahan di kota. Untuk permasalahan di kota, saya memilih gambar. Nah, sekarang saya akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan tingginya pengangguran di wilayah perkotaan. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Kedua, ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, terjadinya urbanisasi dari desa ke kota yang tidak diikuti dengan pertumbuhan industrialisasi yang sebanding. Keempat,
Kesenjangan antara jurusan di sekolah kejuruan dengan industri yang ada di kota. Kelima, dampak resesi ekonomi global. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai analisis permasalahan desa dan kota. Saya akan memberikan upaya dan solusi dalam penanganan permasalahan di desa pada bidang pendidikan. Yang pertama, peningkatan kualitas guru. Pemerintah memberikan intensif kepada guru yang bertugas di daerah pedesaan untuk meningkatkan motivasi dan kinerjanya. Lalu, pengembangan kurikulum. Kurikulum yang dikembangkan harus sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat di desa. Yang ketiga, peningkatan sarana dan prasarana. Pembangunan infrastruktur pendidikan seperti pembangunan sekolah baru, perbaikan infrastruktur, dan pengadaan peralatan pendidikan yang memadai. Lalu, peningkatan akses pendidikan. Pendidikan nonformal dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan akses pendidikan di daerah pedesaan. Peningkatan partisipasi masyarakat. Keterlibatan aktif komunitas dan orang tua sangat penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pendidikan. Yang terakhir, peningkatan kesejahteraan guru, yaitu kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga pendidikan harus dipenuhi. Selanjutnya, saya akan memberikan upaya dan solusi untuk penanganan permasalahan di kota, yaitu tingkat pengangguran yang tinggi di wilayah perkotaan. Yang pertama, meningkatkan pendidikan dan keterampilan agar sesuai dengan passion atau kebutuhan pasar kerja. Yang kedua, melakukan pelatihan kerja dan usaha, terutama bagi masyarakat yang memiliki pendidikan rendah atau pengalaman kerja yang kurang. Lalu memberikan modal usaha, mendorong sektor wirausaha di masyarakat, mengadakan program magang dan praktik kerja, mengadakan bursa kerja atau job fair, lalu mendukung usaha kecil menengah atau UMKM, meningkatkan kualitas dan akses pendidikan. Yang terakhir, melakukan kolaborasi dengan perusahaan, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan untuk menciptakan lapangan kerja. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.